telah melayani selama 20 tahun. Apa kabar Pak Anggi? Baik. Kali ini kita mau membahas tentang karakter. Apa itu karakter berdasarkan Alkitab? Menurut Pak Anggi, definisi karakter atau karakter menurut Alkitab itu apa? Oke, kalau kita bicara tentang karakter secara umum dulu, kalau saya melihat dari Wikipedia elektronik, karakter itu memiliki satu definisi yang berbunyi seperti ini. Itu sifat batin yang menentukan pikiran, yang menentukan perilaku, yang menentukan tabiat, dan yang menentukan budi pekerti. Jadi, keberadaan manusia itu keseluruhan itu tergantung dari karakternya atau tabiatnya. Nah, ini secara umum. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, berbicara tentang karakter, ada dua. Karakter yang pertama itu adalah karakter yang bersumber dari Adam, yang pertama yang jatuh dalam dosa. Jadi artinya begini, manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Yang kedua adalah Adam yang kedua, yang di dalam Kristus, yaitu manusia yang sudah diperbarui batinnya, yang sudah diperbarui karakternya, sehingga kecenderungannya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu nanti bisa dibahas panjang lebar di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Tapi saya coba ingin mengajak kita semua untuk coba melihat dari sisi yang lain, tentu memang dari Alkitab ya, itu yang diambil dalam surat 1 Yohanes. Saya coba akan bacakan ya, surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. Ya, karena saya seorang pendeta, saya mesti pegang Alkitab ini. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini yang pertama nih, ini karakter yang pertama, yaitu orang yang selalu kecenderungannya berbuat jahat. Kenapa? Karena orang ini tetap berbuat dosa. Dia berasal dari iblis begitu. Dipengaruhi oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Ini karakter yang pertama nih. Diperbudak kalau pakai bahasa Paulus, diperbudak menjadi hambanya iblis, menjadi hambanya dosa begitu. Tetapi ada karakter yang kedua, itu karakter yang disebut dengan karakter dari anak-anak Allah. Kalau kita baca ayat 9 dikatakan di situ firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa. Jadi kalau kita melihat ayat ini jelas ada dua tuh. Yang satu adalah karakter yang berusak, karena memang sifat batinnya itu rusak, karakternya rusak gitu. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa itu dikuasai oleh iblis demikian rupa, sehingga apapun yang dilakukan selalu menghasilkan dosa. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia mengalahkan iblis. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 12, diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, kata kuasa di sini itu artinya apa? Kalau kita baca tadi di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 9, kita diberikan benih ilahi, yaitu sifat pembawaan Allah yang membuat kita itu bisa menang atas dosa. Sifat pembawaan Allah yang membuat kita itu menyenangkan hati Tuhan. Begitu. Jadi itulah yang disebut dengan karakter dalam Alkitab. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah karakter yang merusak akibat dosa. Dan yang kedua adalah karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Karakter yang mendatangkan kebaikan. Karena kita memiliki benih ilahi di dalam diri kita. Itu kalau bahasa lain itu kita menjadi ciptaan baru. Ya. Jadi kalau menurut definisi Kristen, kalau kita hendak mau memiliki karakter yang baik, ya kita harus mengalami anugerah di dalam Kristus. Artinya setiap orang itu percaya pada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia mengalami kelahiran baru, dan kemudian dia mengalami sebuah proses untuk hidup menyenangkan hati Tuhan.
Ya, seperti itu sih kalau saya melihat karakter di dalam Alkitab. Jadi indikator baik dalam sebuah karakter itu harus ditentukan dari bagaimana orang itu menerima Kristus dalam dirinya. Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang indikator berbuat baik ya, yang jelas itu dia mesti lahir baru dulu. Jadi dia ada benih ilahi, artinya dia berbuat baik itu karena pertolongan Tuhan. Karena benih ilahi itu sifat Allah yang ada dalam diri dia, yang akhirnya membuat dia mampu untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang manusia mau. Bukan apa yang sekalipun agama mau begitu. Tapi apa yang Allah mau di dalam dirinya. Jadi dia punya kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Kalau dia nggak lahir baru, dia nggak punya kemampuan di situ. Bisa sih berbuat baik, tapi berbuat baik hanya dirinya sendiri. Bisa sih berbuat baik, tapi berbuat baik yang jauh dari definisi Allah begitu. Jadi kalau definisi dari karakter sendiri itu tadi ada dua, Pak. Indikatornya pun akan menjadi berbeda ya, Pak, antara orang di dalam Kristus dan orang yang di luar Kristus dalam melakukan perbuatan baik. Kemudian bagaimana, Pak, kita bisa memiliki atau mengajarkan karakter yang baik itu tadi menurut dengan Alkitab? Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana ya, saya coba ingin gini. Efesus pasal 4 ayat 20 ya. Saya coba akan bacakan ya, Efesus pasal 4 ayat 20 ini penting sekali. Jadi kalau kita mau tanya pertanyaan bagaimana, nah di sini Efesus 4 ayat yang ke-20. Di sini firman Tuhan berkata, bukan Efesus pasal 4 ayat 20, tapi itu di dalam Efesus 4 ayat 24, maaf ya, Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam pertama, di dalam kebenaran, dan yang kedua, kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana orang itu bisa memiliki karakter yang baik? Itu ada dua. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kekudusan. Dan ini menarik kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, kata kebenaran itu dipakai kata dikaisone. Dikaisone itu adalah merupakan sebuah kebenaran proses. Jadi bukan kebenaran sempurna, tapi kebenaran proses. Kebenaran proses ini pasti dimulai dari awal sampai akhirnya. Nah, kebenaran proses ini berbicara tentang ketika orang itu sudah terima Yesus, dia dibenarkan atau dia mendapatkan benih ilahi, sehingga dalam hidupnya dia berproses sesuai dengan statusnya, sesuai dengan benih ilahi. Dia berproses, makin hari, makin menjadi dewasa di dalam kekristenan atau dewasa secara rohani. Atau kalau saya boleh memakai bahasa Alkitab itu, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada catatan. Kebenaran proses ini itu bukan berarti bahwa manusia itu nggak bisa jatuh dalam dosa. Orang yang sudah dibenarkan dan mengalami kebenaran secara proses, dia bisa jatuh. Tetapi dia tidak akan tinggal tetap di situ. Tadi kan kalau kita membaca surat 1 Yohanes kan, orang yang berasal dari iblis, dia tetap berbuat dosa. Tapi kalau orang yang lahir dari Allah, dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak akan tetap di situ, karena dia bukan berasal dari iblis. Dia tidak akan tetap di situ. Dan dia itu akan bangkit kembali. Intinya begini, apa sih bedanya sama orang yang lahir baru, orang yang sudah mendapatkan benih ilahi oleh karena percaya pada Yesus, dan orang yang belum percaya atau orang yang disebut manusia lama begitu. Kalau orang manusia lama, dia kalau jatuh dalam dosa dia senang melakukannya, dan itu memang habitatnya, dia suka begitu. Tapi kalau orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia memiliki benih ilahi, dia mungkin jatuh dalam dosa, tapi dia sedih, hatinya hancur gitu. Dan dia ingin kembali lagi. Jadi kalau saya boleh coba analogikan begini.
saya ini manusia, ya, saya bisa mungkin nggak jatuh di dalam kali begitu, jatuh di dalam kolam begitu. Ada kemungkinan saya bisa jatuh. Tapi apakah saya tinggalnya di situ? Enggak. Karena saya adalah manusia, saya memiliki sifat pembawa manusia. Saya bernafas dengan paru-paru, dengan menghirup oksigen, bukan menghirup air. Maka ketika saya jatuh, saya mesti bangkit lagi. Jadi itulah seseorang yang telah memiliki karakter ilahi. Itu yang disebut dengan dikaisoni. Ya, dikaisoni. Nah, yang kedua, nggak cukup kita hanya lahir baru begitu. Yang kedua adalah dikatakan kekudusan yang sesungguhnya. Tadi kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-24, kekudusan yang sesungguhnya di situ berbicara tentang kata kudus di sini itu dipakai kata aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran mutlak atau kebenaran yang sempurna. Begitu. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita memiliki dua kebenaran mutlak. Yang pertama adalah Alkitab itu sendiri, dan yang kedua adalah Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Nah, kata kebenaran itu pakai kata aletheia. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi ada dua, dan ini nggak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab yang tertulis. Yang kedua adalah firman yang hidup di dalam Kristus. Dan saya percaya bahwa antara Kristus dan Alkitab itu sendiri tidak bertentangan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami atau kita bisa berproses menjadi seseorang yang memiliki karakter Kristus? Tidak lepas dari dua hal ini. Pertama, kita mesti belajar firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan setiap hari. Ini bukan tugas pendeta. Ini tugas kita semua orang yang percaya pada Yesus. Yang kedua, kita selalu bertanya dalam diri kita, apakah yang saya lakukan ini? Ini adalah sesuatu yang disukai oleh Kristus. Saya tertarik dengan satu gerakan di Amerika Serikat, kan saya lupa itu tahun berapa. Itu gerakan anak muda itu. Dia itu memiliki sebuah slogan seperti ini, WWJD, What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Ini merupakan sebuah pertanyaan perenungan ketika seorang anak muda ingin melakukan sesuatu. Dia bertanya dulu, apakah ini yang ingin dilakukan oleh Yesus? Kalau tidak ingin dilakukan oleh Yesus, dia tidak akan lakukan itu. Tapi kalau ini diinginkan oleh Yesus, dia pasti melakukannya. Begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana, seperti itu. Sehingga akhirnya hidup kita yang sudah memiliki status yang benar, karena kita punya benih ilahi, dan kita punya sumber-sumber yang mutlak, yang sempurna, itu Yesus dan Alkitab sendiri, dan ketika itu dikombinasikan, kita akan mengalami sebuah proses yang semakin hari semakin efektif, dan akan menjadi lebih baik ke depan. Bapak tadi mengatakan bahwa supaya apa yang kita lakukan itu disukai oleh Kristus. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam moralisme? Oke. Moralisme itu adalah merupakan sebuah istilah yang sebenarnya itu diversuskan dengan solus Christus, itu kalau di dalam teologi reform. Ya, moralitas itu adalah merupakan sebuah perbuatan baik, atau kalau saya boleh pakai bahasa Yudaism, itu bicara seseorang yang hidup di bawah Taurat, seorang yang hidup di bawah ajaran agama, seseorang yang hidup di bawah ajaran baik secara umum. Itu moral. It's okay, itu baik sih. Ya, moral itu memang membuat kita ini menjadi baik dan tidak menjadi puas. Tapi nggak cukup. Nggak cukup. Karena ketika kita coba hidup di dalam sebuah moralisme, saya sebut isme di situ ajaran, inti daripada moralisme itu adalah kita memakai kekuatan kita untuk bagaimana menjadi baik. Itu moralisme. Tapi kalau solus Christus atau sola gratia, itu artinya kita lagi sedang menggunakan anugerah Tuhan di dalam Kristus untuk kita melakukan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat moralisme itu adalah kita berbuat baik, maka kita jadi baik. Berbuat baik, kita jadi baik. Itu moralisme. Berbuat baik, kita dihormati. Gitu. Berbuat baik, maka
status kita akan menjadi lebih bagus. Jadi perbuatan baik itu menentukan status. Ini prinsip umum sebenarnya. Prinsip umum. Kalau dalam moralisme agama mengatakan seperti ini. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan masuk surga. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menjadi pengikutnya Allah. Itu moralisme. Begitu. Tapi tidak dengan solus Christus dan sola gratia. Solus Christus adalah begini. Kita itu bisa berbuat baik karena Kristus yang telah mengalahkan iblis. Kristus yang telah mati buat kita, yang menggantikan posisi kita, yang seharusnya kita itu hidup di bawah murka Allah. Tapi oleh karena Kristus yang menanggungnya, kita bebas dari murka Allah. Tapi bukan sekedar itu, bahwa Kristus itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melakukan yang baik. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes berulang-ulang Yesus seringkali berkata, engkau di dalam aku di dalam engkau, itu maksudnya apa? Kita dekat sama Yesus, kita intim sama Yesus, kita menggunakan Yesus. Kalau pakai bahasanya Paulus, kita tersembunyi di dalam Kristus. Sehingga apa yang baik itu adalah Kristus yang melakukan, Kristus yang menolong kita. Begitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang versus dari moralisme di dalam Kristus dan oleh karena anugerah, kita mengakui Yesus sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Ini dua hal nggak boleh dipisahkan. Sekali ini dipisahkan, maka akan jadi moralisme. Misalnya begini, kalau kita hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, hanya taat saja sama Tuhan begitu, tanpa kejuru selamatannya, tanpa di mana kita dilahir barukan dan mendapat benih ilahi oleh karena anugerah, cuma hanya taat saja, itu namanya Injil perbuatan. Ini moralisme. Ini moralisme. Tapi di sisi lain, kalau kita cuma hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, ya sudah bagus sih, tapi jadi Kristen baik terus, jatuh terus dalam dosa. Nah, ini disebut dengan Injil murahan, atau hidup yang bertentangan dengan moralisme, moral murahan begitu. Nah, kita tidak boleh terjebak pada dua ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita jadikan Yesus sebagai juru selamat yang melahirbarukan kita, yang memberikan kepada kita benih ilahi, yang memberikan kepada kita status ilahi sebagai anak-anak Allah. Nggak cukup, tapi kita juga mesti taat sama Dia dong sebagai Tuhan yang telah melahirbarukan kita, tapi Dia juga sebagai Tuhan yang dimana kita mesti taat sama Dia. Taat dengan firman yang kita baca di dalam Alkitab, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, ada 3 hal yang saya sebutkan sih. Ya. Saran Bapak kepada orang tua atau pendidik dalam bagaimana mengajar anak-anak, terutama untuk menghadapi tantangan zaman, bagaimana? Begini, yang pertama ya, saya ingin jelaskan begini. Ini kalau kita bicara tentang karakter, itu bukan tugas pendeta. Pembentukan karakter itu bukan tugas pendeta. Itu bukan tugas guru-guru yang di sekolah. Kalau kita mau kembali kepada Alkitab, salah satu prinsip reform itu adalah sola scriptura. Kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 18, ayat 18 dan 19. Ayat 18 di situ ada sebuah rencana yang besar buat seluruh keturunan Abraham. Saya ini, kamu ini, anak-anak kita itu semua adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Dan setiap orang yang di dalam Kristus berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu Galatia pasal 2 yang terakhir. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 18, ayat 18, rencana Tuhan yang besar itu apa sih? Bahwa anak-anak kita, seluruh keturunan kita itu menjadi bangsa yang besar. Berkuasa, tapi nggak cukup nih. Menjadi berkat buat segala bangsa. Jadi kita bukan sekedar melatih anak-anak kita menjadi orang yang besar pengetahuan, dan kemudian memiliki posisi berkuasa,
Kalau cuma sampai di sini itu berbahaya. Begitu. Jadi unsur mengasihi manusia itu tidak ada. Terus kalau kita baca di dalam ayat tadi, menjadi berkat buat segala bangsa. Buat bangsa siapapun. Jadi kehadiran anak-anak kita di dunia ini, itu bukan saja menjadi berkat hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk semua orang. Orang Buddha, orang Islam, harus menjadi berkat buat mereka. Jadi orang tua mesti mengajarkan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19, didiklah mereka. Itu tugas ayah. Jadi kalau kita baca di Kejadian 18, ayat 19. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Amsal pasal 1, kitab Amsal itu berbicara satu inti, yaitu hikmat yang datang dari atas, yaitu hikmat Allah. Itu takut akan Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan. Dan Amsal mengatakan seperti ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita mendengarkan kalimat Amsal ini, awalnya apa sih? Takut akan Tuhan. Baru kemudian pengetahuan. Jadi orang tua harus mengutamakan bukan pengetahuan, matematika kah, fisika kah, kimia kah, biologi kah. Itu kedua. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, respect sama Tuhan. Nah, pertanyaan saya begini, orang tua tuh respect sama Tuhan nggak sih? Menghargai Tuhan nggak dalam hidupnya. Jangan kita menghargai Tuhan waktu kita dilihat oleh orang banyak begitu. Tapi ketika di rumah, ketika orang lain nggak melihat saudara, ketika kita ada sebuah tekanan, apakah kita masih respect sama Tuhan? Kalau kita respect sama Tuhan, itu artinya takut akan Tuhan itu ada pada kita. Dan kita punya teladan itu. Kita punya modal itu untuk kita beritahukan kepada anak-anak kita. Begitu. Ini jadi ayah dan ibu itu harus mengutamakan, mengajarkan kepada anak-anak bagaimana respect sama Tuhan. Baru kemudian pengetahuan. Sebab pengetahuan tanpa respect akan Tuhan akan menciptakan orang yang licik, akan menciptakan orang yang likiat, lihai, berbahaya buat bangsa. Tapi kalau seseorang yang diajarkan untuk pertama takut akan Tuhan, dan kemudian dia memiliki pengetahuan selanjutnya, orang ini akan menjadi berkat buat segala bangsa. Terima kasih banyak Pak Hengki untuk waktunya. Senang sekali bisa berbicara. Thank you. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sangat-sangat mengharapkan untuk orang tua berpartisipasi di dalam mengajarkan kebenaran, mengajarkan tentang Kristus kepada anak-anak. Saya ingin ingatkan, ini bukan tugas sekolah, ini bukan tugas pendeta. Alkitab menegaskan kepada kita, Amsal firman Tuhan berkata, hai ayah dan ibu, ajarkanlah anak-anak, didiklah mereka